Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Kak Santo. Insya Allah kita akan belajar masih di tematik 6D. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Teman-teman semuanya, sama-sama kita ketahui bahwa negara Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Nah, akhirnya mengakibatkan iklim kita menjadi iklim tropis. Nah, iklim tropis ini Indonesia sebagian besar wilayahnya terkena sinar matahari. Kemudian sinar matahari ini sebagian besar di wilayah Indonesia dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, teman-teman semuanya. Karena sinar matahari ini melimpah dan gratis. Nah, akhirnya dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Berbagai tempat di Indonesia sudah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan panel surya. Bahkan di setiap rumah pribadi pun atau tempat-tempat khusus pun sudah mulai dikembangkan tenaga surya ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Bagaimana prosesnya dan manfaatnya apa? Kita ikuti video berikut. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya mendapatkan sinar matahari dengan intensitas yang tinggi sepanjang tahun. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat, yaitu kebutuhan akan energi listrik. Sinar matahari sebagai sumber energi listrik, di samping jumlahnya yang tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak menimbulkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Bagaimanakah cara kerja solar energi? Sinar matahari untuk dapat menjadi sumber energi listrik atau yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bagaimana cara kerjanya? Untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik, diperlukan komponen utama, yaitu solar cell atau solar fotovoltaik. Solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan dari proses ini adalah listrik dengan jenis direct current atau DC. Selain solar cell, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memerlukan juga komponen pendukung yang biasa disebut balance of support atau BOS. Komponen dalam BOS antara lain adalah konverter atau inverter yang dapat mengubah listrik DC menjadi AC. Konverter diperlukan untuk mensuplai beban yang pada umumnya memerlukan listrik AC seperti peralatan rumah tangga. Pada saat solar energy system atau PLTS yang dipasang memproduksi energi listrik melebihi dari kebutuhan kita dan tersedia jaringan PLN di tempat kita, maka kelebihannya dapat dialirkan melalui jaringan listrik PLN yang ada dan dapat mengurangi konsumsi listrik yang kita pakai. Solar energy system atau PLTS merupakan energi independen yang dapat kita kelola sendiri. It's really that easy. Mengingat letak Indonesia yang berada di daerah tropis, penggunaan solar energy system sebagai pilihan energi sangatlah tepat. Dengan memasang solar energy system atau PLTS saat ini, kita akan mendapatkan harga listrik yang tetap walaupun terjadi kenaikan pada tarif listrik nasional. Mendapatkan energi yang murah, mengingat dengan terbatasnya kandungan minyak bumi, terjadi fluktuasi harga yang tidak dapat diprediksi. Energi yang ramah lingkungan, karena menggunakan sumber maupun komponen yang tidak menyebabkan polusi. Energi independen, dapat secara individual kita peroleh tanpa bergantung dengan jaringan listrik nasional.